rancangan undang-undang desa soal tentang bagaimana kawasan perkebunan sawit di dalamnya ada desa. Itu kan salah satu keistimewaan undang-undang desa itu adalah negara, pemerintah memberikan pengakuan secara politik. Itu dikenal dengan yang namanya rekognisi. Selain diakui secara politik tentang kewenangan desa itu juga diberi kewenangan berskala desa. Orang sebut namanya subsidiaritas, bahasanya sulit ya. Kewenangan skala desa, pengakuan secara politik oleh negara. Kami berada di lokasi kebun swadaya atau membuka lahan perkebunan sekitar tahun 2002 dan itu diselesaikan dengan secara adat dan direstui oleh kepala desa setempat. Kita laksanakan pembukaan lahan secara tradisional dengan memakai alat kampak, parang, dan beliung untuk pembukaan lahan. Dan kita tanam sekitar tahun 2003-2004. Setelah perjalanan waktu, ada perusahaan yang masuk, yaitu perusahaan WKS sekitar tahun, setahu kami di lapangan sekitar tahun 2005 masuk. Terjadilah konflik di sana selama sekitar lebih kurang 2,5 tahun. Selama konflik terjadi kawan kami yang ditangkap pada 13 orang. Tapi kami di sini dengan kekompakan tentunya yang kita sebut itu 789, kita berbuat bersama-sama. Mana yang ditangkap kita jemput bersama-sama menggunakan truk di mana kawan kami yang ditangkap. Cuman ada satu orang memang yang langsung dikena pidana, itu pun kasus api. Tetapi kami di sini karena kita berjuang bersama-sama dengan kekompakan tadi, kawan kami pun yang ditangkap itu tetap kami bikinkan kebun secara bersama-sama. Nah, setelah kawan kami yang ditangkap tadi yang kena pidana keluar, dia pun bisa juga panen seperti kawan-kawan yang lain. Banyak sebenarnya keluh kesah kita waktu perjuangan itu selama 2,5 tahun kita bentrok dengan pihak perusahaan. Tapi mungkin tidak bisa semua kita sampaikan di sini. Nah, setelah 2 tahun itu bentrok, akhirnya selanjutnya pemerintah dan DPR setempat mengambil tindakan. Setelah perjuangan selesai, tentunya ada lagi tahap perjuangan berikutnya adalah tentang macam mana menata produksi. Produksi kita tata, kebun kita rawat, yang akhirnya kita undang pihak perusahaan untuk meninjau kebun kita. Nah, dari sana perusahaan menilai apakah layak kita, apakah bisa bermitra dengan perusahaan. Mungkin singkatnya, perusahaan tersebut menerima keseluruhan kebun kita, khususnya di SP8 yang dijadikan percontohan pertama, layak apa tidak untuk SP8 ini. Kalau memang SP8 lulus, nanti 7 dan 9 akan menyusul. Nah, itu terbukti setelah memang itu dinyatakan oleh perusahaan layak, SP7 dan 8 pun telah diterima juga dengan kemitraan dengan perusahaan. Nah, sampai dengan perusahaan itu, kita sini melakukan
pengorganisasian, cara berkelompok dan cara berkooperasi. Nah, ini pun dibimbing juga oleh pihak-pihak perusahaan. Dan juga di sini tentunya sampai saat ini kita pun dianjurkan untuk membayar pajak, dan itu pun kita laksanakan. Arti pajak, PPh dan PPN itu pun telah kita laksanakan. Cuman yang jadi kendala kita sekarang ini, sawit kita udah berumur 11 sampai 12 tahun. Cuman petani masih harap-harap cemas juga karena belum ada perubahan status dari wilayah kita yang dari HP ke HPL, karena undang-undang sekarang ini katanya kalau tidak ada perubahan mungkin sekian tahun itu akan dikembalikan kepada statusnya kepada HP lagi. Nah, tentu dengan harapan kami sangat berharap sekali dengan adanya program pemerintah sekarang ini, dengan program Pak Presiden Pak Jokowi Tora, dan telah diusulkan oleh organisasi kami baik provinsi sampai Jakarta. Besar sekali harapan kami mewakili dari masyarakat 789 supaya di daerah kami ini betul-betul statusnya dirubah jadi HP ke HPL dan seterusnya BPN bisa mensertifikatkan lahan kami masing-masing. Itulah sebenarnya harapan ke depan, dan wilayah kita itu sekarang ada sekitar 1.700 hektar dan kesemuanya telah berhasil. Pajak yang kita bayarkan sekarang bisa mencapai 300 juta per bulan. Tentu harapan kita wilayah tersebut bisa jadi desa definitif yang nantinya untuk kelangsungan generasi kami bisa bertempat tinggal di sana. Mungkin itu secara singkat kami gambarkan.